Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil dari proyek dakwah yang telah kami lakukan. Cekidot. Di sini saya akan menjelaskan bagian kegiatan proyek dakwah secara singkat, yang dimana dakwah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang artinya adalah ajakan. Dakwah merupakan suatu kegiatan yang memiliki sifat menyerukan, mengajak, serta memanggil manusia untuk beriman serta taat pada Allah, Tuhan semesta alam, sesuai dengan akidah, akhlak, serta syariat Islam dengan penuh kesadaran dan secara terencana. Dengan banyaknya metode dakwah, kami menggunakan dakwah bil kitabah dikarenakan sesuai perkembangan zaman dan maraknya media cetak maupun media internet. Selain itu, dengan menjaga kebersihan pada tempat ibadah, dakwah memberi kenyamanan dan kondusif jamaah untuk beribadah. Perkenalkan, nama saya Denny Dwi Saputra dengan NIM 123360018 dari program studi teknik material. Tugas saya di sini adalah operasional, yang dimana menempelkan poster di tempat wudhu pria di Masjid Baitul Ilmi. Adapun tujuan dari proyek kami, yang pertama ialah meningkatkan literasi dalam bentuk poster. Yang kedua ialah menyebarkan ajaran Islam secara luas. Yang ketiga ialah mengabadikan ilmu. Yang keempat ialah meningkatkan pemahaman tentang Islam. Yang kelima memberi alternatif media dakwah. Yang keenam ialah menghadapi tantangan zaman. Yang ketujuh ialah memotivasi dan menginspirasi. Dan yang terakhir ialah meningkatkan kepedulian. Saya Nabila Nurbalkis dengan NIM 123360059 dari kelompok 10. Saya di sini bertanggung jawab sebagai sekretaris, yang dimana mengkoordinasi laporan proyek dakwah dan juga bertugas penempelan poster pada Masjid Baitul Ilmi di section wudhu wanita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Anissa dengan NIM 123400065 dari program studi teknik telekomunikasi. Tugas saya di sini adalah pemasangan poster di tempat wudhu At-Tanwir. Manajemen dakwah. Manajemen dakwah terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan dakwah. Tujuan dari manajemen dakwah sendiri adalah untuk sebagai pedoman bagi manajemen puncak organisasi untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan yang dilakukan dalam dimensi waktu tertentu. Lalu, fungsi manajemen dakwah itu secara umum, fungsi manajemen dakwah dalam Islam dapat diuraikan sebagai: yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, yang keempat pengawasan dan evaluasi. Di sini tugas saya sendiri adalah pemasangan poster di tempat wudhu At-Tanwir. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur manajemen dakwah dan prinsip manajemen dakwah. Unsur-unsur manajemen dakwah ada 6 dan prinsip manajemen dakwah ada 10. Unsur-unsur manajemen dakwah, yang pertama subjek dakwah atau dai, yang kedua objek dakwah atau mad'u, yang ketiga materi dakwah atau maddah, yang keempat ada metode dakwah atau tariko, yang kelima media dakwah atau wasilah, dan yang terakhir ada efek atau atsar. Prinsip-prinsip tersebut, yang pertama ada ikhlas atau niat yang murni, kedua ilmu berbasis pengetahuan, ketiga hikmah, keempat mau'izah hasanah, kelima uswatun hasanah, keenam sabar, ketujuh tawakal, kedelapan strategi dan perencanaan, kesembilan keterbukaan terhadap kondisi sosial, dan yang terakhir memperhatikan akhlak dan adab. Saya di sini Febitria Pitoloka dengan NIM 123360088 dari program studi teknik material. Saya bertugas menjadi operasional dan di bagian pemasangan poster menjaga kebersihan lingkungan masjid. Ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis SWOT, yaitu strength dan weakness. Strength yang pertama itu adalah visual yang menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, bisa dipasang di tempat-tempat strategis seperti masjid dan sekitaran lingkup kampus. Yang ketiga, relatif terjangkau untuk diproduksi dan didistribusikan. Yang keempat, pesan dapat dilihat berulang kali. Dan weaknessnya, yang pertama itu adalah kurang interaktif dibandingkan dengan metode dakwah secara langsung. Yang kedua, efektivitas tergantung pada desain dan penempatan poster.
Yang ketiga, rentan terhadap kerusakan fisik atau vandalisme dari orang lain. Di sini, saya Andre Jolondonato, NIM 123360067 dari Program Studi Teknik Material sebagai operasional pada saat penempelan poster serta mendesain poster wudhu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT bagian opportunities dan threats. Opportunities yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wudhu dan menjaga kebersihan. Yang kedua, dapat dikombinasikan dengan kampanye dakwah digital untuk jangkauan lebih luas. Yang ketiga, berpotensi menjadi alat edukasi. Threats yang pertama, persaingan dengan media informasi lain yang lebih modern, contohnya seperti membuat video. Terus yang kedua, resiko diabaikan oleh audiens yang terbiasa dengan simulasi digital. Yang ketiga, tantangan dalam memperbarui informasi. Saya Rafa Zikia dengan NIM 123360077. Di sini tugas saya adalah operasional dan menempelkan poster di Masjid At-Tanwir. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi tema yang kami ambil ialah dakwah bil kitabah dengan beraksi dan bersuci menjaga kebersihan lingkungan masjid. Kegiatan ini kami lakukan pada tanggal 22 Oktober 2024 di sekitar Masjid At-Tanwir dan Baitul Ilmi. Saya Muhammad Zarfan Hibatul Wafi dengan NIM 123360081. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 10. Di sini saya sebagai yang mengurus perizinan pada kegiatan di masjid. Baik, perkenalkan nama saya Ayub Kusuma dengan NIM 123360047 dari Program Studi Teknik Material. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya di dalam video tadi. Jadi, dakwah bil kitabah merupakan media dakwah yang dilakukan melalui tulisan, di mana tujuannya para pembaca akan mengetahui ajaran-ajaran Islam sesuai dengan syariat melalui tulisan-tulisan yang ada pada media tersebut. Jadi dalam proyek ini yang berjudul mengamalkan dakwah bil kitabah dengan bersuci dan beraksi menjaga kebersihan diri dan lingkungan masjid. Jadi dalam proyek ini kami menyebar poster ajakan kebersihan diri dan tentang wudhu di sekitar Masjid Baitul Ilmi dan At-Tanwir Institut Teknologi Sumatera, teman-teman. Kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk saran dan kritik yang membangun, kami semua terbuka untuk kedepan yang lebih baik, dan semoga dari kegiatan ini Allah dapat meridhoi kegiatan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi